Hai semua, selamat datang di video pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada video kali ini akan dibahas materi tentang peluang usaha produk, barang, atau jasa. Capaian kompetensi yang diharapkan mampu dikuasai setelah mempelajari materi pada video ini yaitu pertama, mampu menjelaskan pengertian peluang usaha. Kedua, mampu mengidentifikasi sumber peluang usaha. Yang ketiga, mampu menganalisis peluang usaha. Yang keempat, mampu menjelaskan pendekatan analisis peluang usaha. Dan yang kelima yaitu mampu mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari kata peluang dan usaha. Peluang sendiri memiliki arti yaitu kesempatan. Sementara usaha artinya upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Jadi, peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, perhatikan peta konsep berikut. Dari peta konsep berikut dapat diinformasikan bahwa peluang usaha itu bersumber dari sebuah inspirasi, di mana sebuah inspirasi itu bisa bersumber dari atau berasal dari sumber eksternal dan internal si pelaku wirausaha. Nah, semua peluang usaha yang ada seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Dengan memanfaatkan peluang yang ada, maka akan memungkinkan dua keadaan. Yang pertama yaitu keberhasilan usaha dan yang kedua adalah kegagalan usaha. Nah, seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik. Berikut adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama yaitu bersifat orisinil. Yang kedua, mampu mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Dan yang ketiga yaitu sesuai dengan minat si pelaku usaha. Ciri yang keempat, tingkat kelayakan sudah teruji. Ciri yang kelima, bersifat ide kreatif. Dan ciri yang keenam, yaitu ada keyakinan untuk mewujudkannya. Dan yang terakhir yaitu ada rasa senang dalam menjalankan usaha tersebut. Demikianlah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Selain ciri-ciri peluang usaha yang baik, adapun ciri-ciri peluang usaha yang potensial yang harus diperhatikan oleh wirausaha. Yang pertama yaitu memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Terus yang ketiga yaitu usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Kemudian ciri yang kelima, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Terus yang terakhir, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Ciri-ciri peluang usaha lainnya yang perlu diperhatikan yaitu peluang usaha yang bernilai jual. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memiliki keunggulan bersaing. Dan yang ketiga, tidak bersifat sementara. Ciri berikutnya yang keempat yaitu ada nilai uangnya. Dan yang terakhir yaitu memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Sumber peluang usaha. Peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya sebuah ide atau inspirasi.
di mana ide atau inspirasi itu bersumber dari faktor internal dan eksternal pelaku usaha. Nah, berikut adalah beberapa faktor-faktor internal. Faktor internal yaitu suatu peluang usaha yang bersumber dari dalam diri atau individu seseorang. Contohnya yaitu pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan mampu melihat adanya kesempatan sebagai peluang untuk berwirausaha. Makanya pengetahuan itu sangatlah penting bagi seorang wirausaha. Kemudian yang kedua yaitu keahlian. Keahlian yang dimiliki oleh seseorang dapat digunakan sebagai modal dalam menjalankan usaha. Dan faktor yang ketiga yaitu pengalaman. Melalui pengalaman dapat mengambil ilmu dari suatu kejadian sehingga bisa dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor hobi. Hobi yang positif juga mampu memberikan inspirasi untuk menjalankan usaha. Nah, sementara untuk faktor eksternalnya memiliki pengertian yaitu suatu peluang usaha yang bersumber dari luar pribadi atau individu seorang. Contohnya yang pertama yaitu bersumber dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua dari kebudayaan. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan musim. Dan yang keempat yaitu bisa sebuah peluang usaha itu bersumber dari saran atau permintaan konsumen. Sumber berikutnya yaitu dari ide atau gagasan orang lain. Terus berikutnya yang keenam yaitu peluang usaha bisa bersumber dari masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi. Nah, yang ketujuh yaitu bisa bersumber dari pengalaman orang lain. Dan yang terakhir, peluang usaha bisa bersumber dari pelatihan. Analisis peluang usaha. Tidak semua peluang usaha yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan. Namun, terlebih dahulu harus dilakukan analisis. Analisis peluang usaha sendiri memiliki pengertian yaitu suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Tujuan analisis peluang usaha. Secara umum, tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat, yakin, dan berani. Adapun tujuan khusus lainnya yaitu yang pertama, untuk menemukan peluang usaha, untuk menemukan potensi usaha, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui seberapa lama usaha mampu bertahan. Dalam melakukan analisis peluang usaha, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu analisis SWOT atau SWOT, analisis 5W plus 1H, dan analisis studi kelayakan usaha. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal perusahaan, di mana faktor internal itu berupa kelebihan dan kelemahan, sementara faktor eksternal itu berupa peluang dan ancaman. Sehingga dengan mengetahui faktor internal dan eksternal perusahaan, seorang wirausaha bisa melakukan strategi yang tepat.
Sementara analisis 5W+1H itu merupakan analisis yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti what, produk apa yang sedang dikembangkan? Where, di mana lokasi produk tersebut akan dikembangkan? When, kapan akan memulai mengembangkan produk tersebut? Kemudian why, mengapa memilih produk yang ini untuk dikembangkan? Kemudian who, siapa orang yang akan terlibat di dalamnya? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu how, bagaimana menjalankan usaha yang akan dikembangkan. Nah, kemudian pendekatan terakhir yaitu studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha adalah menganalisis faktor-faktor bisnis dalam menentukan rencana bisnis tersebut harus dilaksanakan, tidak dilaksanakan, atau ditunda, dan untuk menilai kelayakan dalam mengembangkan sebuah usaha juga. Seorang wirausaha senantiasa dihadapkan dalam dua kemungkinan, yakni keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan usahanya. Faktor keberhasilan berwirausaha. Keberhasilan wirausahawan dalam menjalankan usahanya tidak hanya tergantung pada pendidikan yang dimiliki saja, tetapi lebih mengutamakan pada keuletan atau ketekunan dalam mengelola usahanya. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar usaha dijalani mengalami keberhasilan. Yang pertama yaitu pola pikir dan kebiasaan positive thinking yang mengarah pada sikap dan kemauan yang keras. Yang kedua yaitu adanya perencanaan yang matang dan terlaksana. Yang ketiga, adanya komitmen yang tinggi dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat yaitu berani menanggung risiko dalam menjalankan usahanya serta upaya mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Faktor berikutnya yaitu manajemen yang baik, tepat, dan realistis. Kemudian faktor berikutnya keterampilan dan pengalaman dalam bidang usaha. Dan yang terakhir yaitu dana dan SDM yang handal. Dalam berwirausaha, tidak menutup kemungkinan akan mengalami kegagalan. Nah, berikut ini merupakan hal-hal yang bisa menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, yaitu tidak ada perencanaan yang matang. Kemudian yang kedua, tidak memiliki manajemen yang baik. Yang ketiga, tidak serius dan tidak konsisten. Dan yang berikutnya, yang keempat, yaitu tidak mampu menghadapi perkembangan zaman. Dan yang kelima, kurangnya menganalisis pasar. Yang keenam, kurangnya inovasi dan kreasi. Dan yang terakhir yaitu cepat merasa puas. Baiklah, demikian materi untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.